Hai, selamat datang kembali di channel Excel Amatiran, channel yang isinya mengulas, membahas trik dan tip Excel dan accounting di dunia kerja. Bagi yang baru bergabung, silakan subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasinya. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas kembali bisnis proses lanjutan di Accurate versi 5. Yang di 3 video saya sebelumnya, saya sudah membahas bisnis proses pembelian yang mulai dari purchase requisition, purchase order, sampai dengan receive item. Nah, berikutnya adalah purchase invoice. Purchase invoice ini cara menginputnya seperti ini. Jadi kita masuk di activity. Ingat ya teman-teman, di Accurate ini dibedakan secara garis besar, itu ada list dan activity. List itu untuk melihat semua yang sudah pernah kita input. Contohnya seperti ini ya. Misalnya kita sudah pernah input di menu pembelian, maka kita akan pilih list, purchase. Nah, ini yang sudah pernah kita input apa aja nih. Contohnya misalnya kita pilih purchase order sini. Ini akan keluar listnya semua. Nah, seperti itu. Jadi terbagi garis besar seperti ini untuk membedakannya. List itu untuk hasil inputan, activity itu yang akan kita entry. Jadi kita pilih sekarang, karena kita mau menginput, berarti kita pilih activity, purchase. Setelah itu pilih purchase invoice. Ini adalah screennya. Jadi ini screen standar dari program akuntansi ya. Di sini ada nama vendor, kode di sini kode. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman pilih di sini dulu vendornya. Vendor apa yang kita akan ambil? Contoh kita ambil Manggala di sini ya. Kita klik Manggala. Dan setelah itu, karena ini adalah bisnis proses lanjutan dari bisnis proses sebelumnya, kita lihat kembali di sini ya. Nah, berarti yang harus kita ambil kalau purchase invoice ini adalah sebelumnya, berarti receipt item. Barang-barang yang sudah diterima di gudang, kita akan invoicing menjadi purchase invoice. Nah, jadi kita akan pilih di sini. Oh ya, pertama berikan nomor dulu di sini ya. Nomornya misalnya AP/0001. Ini biasanya sih sesuai dengan nomor invoice dari vendor yang dia memberikan kepada kita lewat proses tukar faktur. Jadi nomor invoice vendor ini kita cantumkan di sini. Setelah itu pilih di sini select PO. Nah, di sini kita pilih select RI karena prosesnya itu setelah menerima barang baru kita akan proses invoicing AP invoice ini atau invoice verification biasanya ya. Nah, ini kita klik di sini. Nah, ini adalah list receipt item yang akan kita eksekusi untuk vendor Manggala ini. Jadi kita pilih salah satunya ya. Sebenarnya kalau misalnya ada dua tagihannya, kita bisa pilih langsung dua juga. Ini saya klik satu dulu. Nah, ini adalah isinya gula aren 10 karung 320.000. Totalnya 3.200.000. Kalau misalnya Manggala ini ternyata tagihannya lebih dari satu nomor RI, teman-teman bisa klik lagi di sini, select RI lagi. Selanjutnya yang mana? Misalnya yang ini nomor RI-nya. Klik. Nah, dia akan keluar nomor RI kedua. Jadi kita bisa melakukan AP invoice atau purchase invoice ini untuk beberapa nomor receipt item. Nah, dari dua nomor receipt item ini, langkah berikutnya apa? Di sini kita bisa memberikan description. Misalnya pembelian gula dan gula bubuk coklat sesuai sama Rimax di sini ya, dan beras. Ini cukup summary-nya aja dari semua ini. Dan setelah itu teman-teman buat tanggal invoice, mungkin tanggal yang berjalan aja. Ini juga nggak terlalu penting sih bisa diisi atau enggak ya. Jadi lewat mana? Ini sebenarnya kalau misalnya di PO-nya sudah diisi, dia akan ngisi otomatis. Nah, anggaplah land ya, melalui darat. Ini adalah total amount-nya dari dua receipt item ini. Setelah sudah oke, teman-teman tinggal pilih save and close.
Nah, bagaimana cara melihat transaksi yang tadi sudah kita lakukan? Seperti sebelumnya saya sudah ajarkan tadi, ini adalah input, ini adalah hasilnya, list ini. Nah, jadi kita bisa pilih list, setelah itu pilih purchase, setelah itu pilih, karena kita sudah mengeksekusi purchase invoice, kita mau melihat hasilnya, kita bisa klik di sini. Ini adalah hasilnya yang tadi kita sudah input. Mana yang tadi kita input? Tadi PT Manggala ya. Nah, nilainya segini. Nah, pembelian gula, nah ini dia ada keterangannya di sini. Cuman dia nggak muat ya. Nah, di sini kita klik. Nah, ini adalah isinya semua. Nah, bagaimana cara melihat jurnal accountingnya? Teman-teman tinggal pilih di sini. Show journal. Nah, ini adalah bentuk jurnal akuntansinya. Jadi di sini adalah jurnal yang terbentuk adalah hutang pembelian belum ditagih pada akun payable atau hutang dagang. Karena proses sebelumnya jurnalnya persediaan pada hutang belum ditagih. Jadi AP invoice ini atau invoice pembelian ini atau purchase invoice hanya membalik dari hutang yang belum ditagih menjadi hutang dagang. Kalau posisi di neraca seperti ini, kita bisa lihat report, kita lihat neracanya ya, neraca standar. Pelan-pelan ya, dari sini report ya teman-teman. Nah, pilih financial statement di sini. Nah, pilih balance sheet standar. Nah, di sini kita bisa buka datanya. Nah, tadi kita bisa lihat di sini dia prosesnya, teman-teman. Hutang pembelian belum ditagih akan didebetkan dan masuk ke dalam hutang account payable. Account payable adalah hutang dagang. Jadi posisinya dari sini, setelah di receipt dia muncul di sini, dan setelah ditarik menjadi purchase invoice, dia akan pindah ke sini di neracanya. Jadi hutang dagang yang real yang udah kita terima. Kalau di sini posisinya hutang dagang, tapi si posisi vendor belum nagih kita. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya saya akan coba berikan contoh lagi. Kita tutup dulu. Kita mulai lagi untuk yang jasa ya. Activity, pilih purchase invoice. Nah, misalnya kita mau menginput transaksi jasa. Nah, kita pilih dulu vendornya di sini. Nomornya dulu, nomor invoice. Jadi kita setelah mendapat tagihan, kita input dulu di sini nomornya, misalnya anggaplah AP-0002 ya. Tanggalnya sesuai dengan tanggal invoice. Nah, setelah itu pilih di sini vendornya seperti tadi, misalnya Konsultindo Utama. Nah, di sini ada beberapa opsi nih yang saya belum jelasin tadi. Jadi di sini ada item untuk mengisi item di sini langsung. Jadi sebenarnya kalau misalnya langsung diinput di sini item juga bisa teman-teman. Langsung buat purchase invoice. Setelah itu teman-teman posting. Nah, jurnal yang terbentuk kalau kita melakukan ini, kita tes dulu ya. Jangan di sini deh, kita item dulu. Oke, kita anggaplah Manggala lagi seperti ini. Nah, kita langsung input di sini tanpa menarik RI. Ini pun bisa. Ini sebenarnya fleksibilitas dari Accurate versi 4. Sebab kalau misalnya di satu company yang menggunakan Accurate ini nggak terlalu banyak orangnya, misalnya orang gudang dia nggak pegang transaksi ini, penerimaan barang, jadi langsung dieksekusi oleh bagian accounting atau finance-nya. Dia langsung bisa input dari sini. Jadi misalnya kita input langsung di sini 100 kilo, harganya berapa, misalnya 4.000. Nah, coba ya kita posting bentuk jurnal yang terjadi seperti apa. Oh, tadi saya salah masuk tuh, Konsultindo, udah nggak apa-apa lah. Kita hanya mau melihat jurnalnya aja. Berarti kita pilih list, setelah itu pilih purchase, setelah itu pilih purchase invoice. Mana tadi? ISS. Oh, ini Konsultindo ini yang tadi ya. Nah, ini dia. Nah, bagaimana terbentuknya jurnal saat kita
nggak narik dari RI, tapi langsung kita input dari AP invoice. Nah, dia langsung persediaan loan account payable. Jadi dia tidak menggunakan ayat silang hutang yang belum ditagih, karena posisinya langsung diinput sebagai utang dagang pengakuannya. Jadi proses jurnal ini teman-teman harus paham banget nih. Pada saat kita mulai dari AP invoice, bagaimana pada saat kita harus menyelesaikan dari receipt item seperti apa. Oke, berikutnya saya mau berikan contoh lagi yang tadi sempat kita skip. Kalau yang jasa ya. Nah, kalau jasa kita pilih ke sini, teman-teman. Ini kita tutup dulu. Setelah itu kita pilih activity, purchase, setelah itu purchase invoice. Sebenarnya bisa juga sih melalui PO, tapi saya memberikan langsung aja dari sini ya, dari tengah prosesnya. Nah, di sini misalnya tadi konsultindo utama. Kita pilihnya di sini langsung direct ke cowoknya, karena ini jasa. Anggaplah dia minta nomor invoice di sini. Misalnya AP-2101. Nah, di sini kita tinggal pilih cowoknya apa. Misalnya ini biaya konsultasi, misalnya konsultan berapa biayanya? Di sini misalnya 2 juta. 2 juta. Notes-nya apa nih? Misalnya biaya konsultan bulan Juli, misalnya untuk bulan depan ya, 2022. Nah, setelah ini diinput, biasanya kalau untuk biaya seperti ini ya, ada PPh-nya. Nah, bagaimana cara menginput PPh-nya? Teman-teman bisa klik kanan di sini, pilih new lagi. Nah, jadi untuk ngisi ke bawahnya ya. Nah, biasanya kalau konsulen ini ada potongan PPh. Nah, jadi di sini kita harus kreditin di hutang PPh 23. Nah, bagaimana cara masukkannya? Di sini berarti posisinya minus. Hutang PPh 23-nya berapa? 2%. 2% anggaplah misalnya 40.000. 40.000 ya 2% ya. Nah, di sini berarti remarks-nya adalah potongan PPh 23 atas biaya konsultan bulan Juli 2022. Nah, seperti ini. Jadi kita langsung kurangi di sini. Jadi jurnal yang terbentuknya langsung mengurangi. Jadi apa yang terbentuk 2 juta dikurangin 40.000, sudah net di sini. Nah, bisa di save and close. Nah, bagaimana bentuk jurnal yang terjadi? Kita bisa lihat di sini list, purchase invoice. Nah, ini dia yang tadi ya. Kita klik, ini adalah dokumennya yang tadi kita buka jurnalnya. Show jurnal. Seperti ini bunyi jurnalnya. Beban konsultan pada PPh 23 pada account payable. Account payable-nya net setelah dikurangi PPh 23. Jadi ini cara menginput untuk yang transaksi jasa yang ada potongan PPh 23-nya. Oke, bagaimana? Sulit nggak? Menurut saya sih ini mudah sekali ya programnya. Mudah-mudahan teman-teman mengerti. Videonya cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan komen. Nanti saya akan usahakan untuk jawab. Dan sampai jumpa di video menarik dari Excel amatiran berikutnya.